Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah satu isu kesehatan masyarakat yang jujur saja cukup bikin merinding. Kita akan menggali data dari tinjauan literatur terbaru di Jurnal Promotif Preventif tahun 2024 yang khusus menyoroti krisis perokok pada anak usia sekolah di Indonesia. Yuk kita langsung lihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Coba perhatikan angka ini. 37%. Itu setara dengan sekitar 25,9 juta anak Indonesia. Coba bayangkan sejenak, sebanyak itu anak-anak di negara kita yang ternyata sudah berstatus sebagai perokok. Angka yang supermasif ini, sayangnya, secara resmi menempatkan Indonesia di urutan pertama sebagai negara dengan perokok anak terbanyak di seluruh Asia. Ini benar-benar alarm keras buat kita semua. Nah, yang bikin situasi ini makin mengkhawatirkan, angkanya itu nggak diam di tempat. Kalau kita lihat tren dari data Riskesdas ini, prevalensi perokok anak di usia 10-18 tahun terus merangkak naik. Dari yang tadinya 7,2% di tahun 2013, malah melompat ke 9,1% di 2018. Jadi kita bukan cuma melihat angka tinggi, tapi sebuah epidemi yang menyebar dengan sangat cepat hanya dalam rentang waktu 5 tahun. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Darurat perokok anak Indonesia, ancaman kesehatan masyarakat. Masalah ini tuh jauh lebih kompleks dari sekedar kesehatan fisik. Konsekuensi dari mulai merokok di usia dini itu sangat berlapis. Secara biologis, anak-anak ini sangat rentan mengalami kecanduan nikotin yang jauh lebih parah sejak awal. Plus, ancaman penyakit mematikan buat mereka dan teman-teman di sekitarnya. Tapi poin krusialnya justru ada di sisi psikologis. Bayangkan, anak-anak usia SMP, mereka terjebak dalam tekanan sosial. Mereka ngerasa, wah kurang keren nih kalau nggak ikutan. Dan mereka salah kaprah menganggap rokok itu sebagai simbol kejantanan atau tanda kalau mereka udah dewasa. Lanjut ke bagian kedua. Mengapa sangat mudah diakses? Kita akan lihat faktor pendorong utamanya. Pertanyaan logisnya kan begini. Kenapa sih produk seadiktif ini bisa sebegitu gampangnya didapat sama anak sekolah? Literatur yang kita bahas ini mengidentifikasi 3 biang kerok utamanya. Pertama, harganya yang sangat murah. Kedua, pengecer rokok yang jumlahnya padat banget dan mengepung area sekitar sekolah. Dan ketiga, paparan iklan luar ruang yang luar biasa masif. 3 hal ini bikin anak-anak kita seolah terjebak di lingkungan yang hiper-aksesibel. Nah, untuk ngasih gambaran seberapa murahnya, coba lihat ini, Rp1.500. Bayangkan, cuma dengan uang receh segini, seorang siswa udah bisa beli rokok secara ketengan. Harga ini sangat terjangkau, dan nyaris cuma makan sebagian kecil banget dari uang jajan harian mereka. Jadi, batasan finansial yang seharusnya bikin mereka susah beli, pada kenyataannya nyaris nggak ada. Kalau menurut Anda harga 1.500 tadi udah parah, siap-siap kaget dengar temuannya satu ini. Lebih dari separuh pengecer rokok, tepatnya 58,1%, itu membiarkan pelanggannya beli rokok dengan cara diutang. Gila kan? Ini artinya rintangan finansial bukan cuma diturunkan, tapi benar-benar dihilangkan sama sekali. Siswa yang kehabisan uang saku pun tetap bisa ngakses rokok tanpa hambatan. Terus, kita nggak bisa nutup mata dari dampak iklan. Dalam ilmu komunikasi itu ada teori advertising exposure, di mana paparan iklan yang terus-terusan itu secara aktif memicu perilaku. Dari tabel ini kelihatan jelas, siswa sekolah menengah yang terpapar iklan tembakau di dekat rumah atau sekolah punya risiko 1,42 kali lebih besar untuk merokok. Dan yang cukup mengejutkan, buat siswa sekolah swasta, risikonya malah melonjak jadi 1,56 kali lipat. Iklan-iklan ini terus-menerus menormalisasi rokok di alam bawah sadar mereka. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kegagalan kawasan tanpa rokok, melihat celah antara kebijakan versus kenyataan. Idealnya, kawasan tanpa rokok atau KTR ini berfungsi sebagai tameng pelindung. Di lingkungan pendidikan, KTR ini adalah area yang secara hukum wajib bebas sepenuhnya dari asap rokok. Tujuannya murni banget untuk menciptakan suasana belajar yang aman, sehat, dan melindungi anak-anak kita. Tapi ya begitu, apa yang cakep di atas kertas sering banget tabrakan keras sama realita di lapangan. Goal KTR itu jelas menolak normalisasi tembakau, tapi realitanya ironis banget. Jurnal ini menemukan kalau siswa malah masih sering mergokin guru mereka sendiri merokok di dalam lingkungan sekolah. Pengawasannya minim, dan begitu anak-anak ini melangkah keluar dari gerbang sekolah, mereka langsung disambut sama spanduk iklan rokok raksasa. Keteladanan yang buruk kayak gini secara instan langsung menghancurkan kredibilitas aturan yang ada. Bocornya tameng pelindung ini sebenarnya adalah hasil dari masalah sistemik. Mulai dari kurangnya sosialisasi aturan, absennya contoh dan dukungan kuat dari kepala sekolah, sampai nggak adanya SOP yang jelas mengenai sanksi.
Ditambah lagi, birokrasi dan lemahnya penegakan hukum dari tingkat pemerintah daerah. Tanpa fondasi yang kuat, kebijakan KTR jatuhnya cuma kayak imbauan kosong belaka. Oke, bagian keempat. Solusi efektif pengendalian rokok, edukasi dan penegakan aturan. Tenang, kita nggak bakal menutup penjelasan ini dengan rasa pesimis. Literatur ini juga merumuskan langkah solutif yang sangat bisa kita terapkan. Ada 3 pilar utamanya nih. Pertama, perubahan itu wajib dimulai dari atas. Kepala sekolah dan guru harus ngasih contoh nyata tanpa toleransi sedikit pun untuk merokok di sekolah. Kedua, penegakan hukum KTR yang super ketat, dibarengi membersihkan iklan rokok di radius sekitar sekolah. Dan ketiga, pendekatan edukasi harus beralih menggunakan media audiovisual yang lebih interaktif. Anda mungkin nanya, kenapa harus audiovisual? Jawabannya simpel. Kalau anak-anak cuma diceramahin satu arah atau diomelin, biasanya itu cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Tapi, edukasi pakai video yang memperlihatkan realitas pahitnya, seperti resiko kanker atau paru-paru yang rusak, itu terbukti jauh lebih sukses. Visual yang menggugah bakal merangsang pemikiran kritis mereka. Ini langsung nyentuh sisi emosional dan secara signifikan meningkatkan motivasi mereka buat ngejauhin atau bahkan berhenti merokok. Sebagai kesimpulan, saya pengen banget membagikan satu kutipan yang super kuat dari penelitian ini. Memahami alasan dibalik keinginan anak-anak usia sekolah untuk merokok adalah kunci untuk membantu mencegah mereka. Ini adalah pengingat penting buat kita semua, kalau kita nggak bisa cuma sekedar ngasih hukuman. Kita harus punya empati, mau menyelami tekanan sosial yang mereka hadapin, dan memahami perspektif mereka. Itulah langkah pertama yang paling nyata menuju penyelesaian masalah ini. Nah, sekarang giliran saya yang nanya nih ke Anda semua. Dari semua data dan solusi yang udah kita obrolin hari ini, menurut Anda, apa sih langkah paling efektif yang benar-benar bisa langsung diterapkan oleh sekolah-sekolah di sekitar kita? Apakah keteladanan gurunya yang harus dibenahi dulu? Atau butuh sanksi yang lebih galak? Saya penasaran banget pengen dengar pandangan Anda. Jadi silakan langsung bagikan ide dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ya. Makasih banyak udah nemenin saya mengupas tuntas topik krusial ini. Pastiin Anda udah pencet tombol subscribe supaya nggak kelewatan sesi pembahasan informatif kita berikutnya. Saya juga nitip pesan nih, tolong bagikan penjelasan ini ke keluarga, teman-teman, atau grup komite sekolah. Semakin banyak orang yang melek sama isu ini, makin kuat juga pertahanan komunitas kita. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya, dan teruslah belajar.